Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 968, Ke Surga Aquamun. Gambar Samar Phoenix bisa dilihat di dalam api merah. Jeritannya bergema jauh dan luas. Fei Yun bermeditasi di dalam, kulitnya mulai memerah sementara rambutnya berubah menjadi bulu dewa. Sepertinya ada dua burung phoenix terbang di matanya. Tubuhnya mengalami transformasi yang monumental, terutama dantiannya. Bejana perunggu itu menjadi bercahaya dan abadi meski masih tampak tua dan compang camping. Ledakan, awan dan angin bermanifestasi di atas dan meniup abu orang-orang kudus. Mereka jatuh ke dantian Fei Yun dan melakukan perjalanan melalui meridian dan pembuluh darah ke bagian tubuh lainnya. Tubuhnya menjadi suci dan spiritual. Kehendak orang-orang kudus menyerupai galaksi besar yang mengambang menuju yang tidak diketahui. Mereka berisi hukum dan wasiat sejak dahulu kala. 800 juta bintik abu tidak berbeda dengan 800 juta bintang. Domain Santonya menjadi semakin kuat dan memiliki total 9 sinar. Kembali ke tingkat keempat, dia hanya bisa menciptakan satu sinar suci. Meskipun demikian, ia mampu membunuh seorang pembudidaya kemunculan surga yang lemah. Sekarang, 9 sinar akan sangat membantu untuk berurusan dengan Master Top di masa depan. Ledakan. Secara keseluruhan, vitalitas dan kekuatan kembali padanya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tulangnya mulai bergetar saat 4 tulang Phoenix baru muncul. Mereka memiliki penampilan batu rubi darah. Dia memiliki 22 tulang pada saat ini tetapi masih belum jenius dalam mitos. Abu berfungsi sebagai diagram surgawi sementara tulang Phoenix menciptakan dunia kecil. Kekuatan keseluruhannya meningkat 3 kali lipat. Jika dia menghadapi Huang Tian dan Murong San lagi, dia bisa menjatuhkan mereka dengan satu pukulan. Xuan Yuan Yi ada di sini. Niat surgawinya kembali dan memperhatikan auranya. Liu Suhong tidak bisa ditemukan, jelas telah melarikan diri sebelumnya. Lagi pula dia tidak khawatir tentang dia yang mengumumkan masalah ini. Lagi pula, itu sama merugikannya jika dia ingin menjadi penerus berikutnya. Dia memperhatikan penghalang pedang dan menyadari mengapa tidak ada yang menyerangnya selama proses tersebut. Siapa yang berani memprovokasi Santo Aquamun? Selama pertemuan pertama mereka, dia memiliki kesan yang baik tentang dia dan berpikir bahwa dia murni dan polos. Namun, dia mengungkapkan pembunuhannya terhadap Tuan Muda Cakrawala dan 12 penerusnya. Ini membatalkan kesan pertamanya. Selain itu, dia juga membenci Aquamun Paradise. Dia mengingat apinya dan mengenakan jubah putih. Rambutnya tersampir di bahunya, terlihat tampan seperti biasanya. Aura suci menyebar dan dia berjalan keluar dari reruntuhan. Xuan Yuan Yi juga mengingat energi pedangnya, berdiri di sana sambil memeluk pedangnya dan ingin menjadi satu dengan dunia. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya, haha, terima kasih atas perlindunganmu, Saintes. Ini bukan masalah besar, dia berkata sebelum berbalik ke arah Liu Suzi. Dia adalah orang yang paling khawatir. Baik Fei Yun dan Suzy sama-sama terkejut. Dia mengkhawatirkanku. Dia tidak melihat hal seperti itu karena hubungan mereka yang dangkal. Dia tidak tahu bahwa Xuan Yuan Yi melihat pertemuannya dengan Liu Suhong tadi malam. Darah iblisnya terbangun sehingga pikirannya berantakan. Kultivasi berlangsung sepanjang malam jadi sudah pagi. Lelang berakhir dan tulangnya terjual dengan total 46.000 batu lubang cacing. Dia memiliki kekayaan yang cukup untuk membuat orang terkesiap sekarang. Sementara itu, seseorang mengiriminya 8.000 jiwa binatang dengan garis keturunan kuno. Dia juga memiliki 2.000 tadi malam jadi total biayanya adalah 10.000 batu lubang cacing. Dia memiliki 41.262 batu lubang cacing yang tersisa setelah pembelian. Hari ini, dia dan Yi datang dengan kencan untuk pergi ke Aquamun Paradise. Tidak ada kabar dari Sue Suang dan Yao Ji, begitu juga dengan Feng Qingqing dan kura-kura tua. Meskipun demikian, dia meninggalkan petunjuk bagi mereka untuk menemukannya nanti. Benua daun crimson yang mendalam. Di puncaknya terdapat banyak batu yang tersusun dalam pola misterius membentuk formasi aneh. Ini adalah portal jenis lama, hanya digunakan beberapa kali dalam setahun sejak diteleportasi ke daerah yang jauh dan terpencil. Yi berdiri di dekatnya saat angin meniup gaunnya, memperlihatkan sedikit kaki gioknya. Feng Fei Yun, apakah kamu tidak mengucapkan selamat tinggal pada Liu Suzi?
Dia bertanya, tampak suci seperti biasanya. Fei Yun menjadi terkejut lagi. Apa yang dia lakukan? Bosan menjadi orang suci dan ingin menjadi mak comblang. Kamu yang seharusnya mengucapkan selamat tinggal, bukan aku. Anda adalah teman baik sementara kami hanya kenalan. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan menjawab, dan Saintes, bukankah kita akan pergi ke Aquamoon Paradise? Mengapa kita menggunakan portal lama ini? Yi menarik napas dalam-dalam. Bibirnya sedikit terbuka tetapi dia menahan diri untuk tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya tidak akan ikut campur dalam bisnis Anda. Adapun perjalanan kami, Aquamoon Paradise sangat jauh dari Six Central, membutuhkan banyak langkah abadi. Kita harus menggunakan 12 portal untuk memasuki Ascension Marsh di Supreme World. Itulah satu-satunya tempat dengan portal ke Aquamoon Paradise. Ini akan memakan waktu cukup lama sehingga Anda harus tetap berpegang pada saya jika Anda ingin tetap hidup. Petik 2. Sepertinya Aquamoon Paradise terbentuk setelah dia membunuhku. Bahaya apa yang menanti kami di hadapanmu? Dia bertanya. Sebelumnya tidak ada tapi sekarang. Dia menjawab dengan samar, saya tahu Anda tidak ingin pergi ke Aquamoon tetapi saya ingin Anda tahu bahwa hanya hal-hal baik yang menunggu Anda. Mungkin itu keberuntungan besar. Petik 2. Keberuntungan besar. Dia mendengus, oh, orang suci yang agung, maukah Anda menjelaskannya? Ini ada hubungannya dengan kitab suci ulat sutra emas dan senior Fo Chanzi. Dia mengungkapkan. Dia mengerutkan alisnya. Awalnya, dia mengira Sui Yueting ingin bertemu dengannya karena dia tahu tentang identitasnya. Ini tampaknya tidak terjadi. Untuk Chanzi, kitab suci ulat sutra emas. Apakah Sui Yueting terkait dengan Fo Chanzi entah bagaimana? Ini mengejutkannya sehingga dia tidak bisa segera melakukan tindakan balasan. Saya benar-benar tidak bisa pergi ke Aquamoon. Sui Yueting mungkin tidak tahu sekarang tapi dia akan segera mengetahuinya setelah bertemu denganku. Itu bunuh diri. Tapi juga tidak mudah untuk menjauh dari Suan Yuan Yi. Tidak, dia menyebutkan bahaya sebelumnya, itu pasti dari iblis yang bersembunyi di ras manusia. Sepertinya aku meremehkannya, dia sudah tahu. Jika kamu tidak berniat mengucapkan selamat tinggal pada Susi, maka kita akan berangkat. Dia memasuki formasi batu dan menempatkan batu roh ke lubang yang tepat. Dia berjalan masuk dan tersenyum bertanya, Peri, di mana perhentian pertama kita? Wilayah Fast Ski, platform 9 jurang. Yi terus melemparkan batu roh dan mengisi 366 lubang dalam waktu singkat. Fast Ski, 9 jurang. Dia bergumam. Dia tahu tentang wilayah ini karena Firmament City adalah kekuatan besar dari sana. Sepertinya aku harus berhati-hati. Orang-orang dari Cakrawala mungkin tidak tahu jalan mereka, tetapi lebih baik berhati-hati. Yi memiliki ekspresi serius saat dia berdiri di depan batu putih yang menyerupai gajah. Dia meletakkan tangannya di tempat cekung dan menembakkan sinar keluar. Ledakan. Formasi diaktifkan. Rune muncul di batu-batu besar dan menjadi gemerlap sebelum menghilang dari pandangan. Duo ini juga menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, hujan bunga merah turun di tempat dan berubah menjadi sosok yang indah dan menggairahkan. Dia memiliki rambut hitam dan kulit putih, matanya tampak agak liar saat dia tersenyum. Dia kemudian menyalin Yi dan melemparkan batu roh ke tempat yang tepat untuk mengaktifkan portal. Bab 969, Platform 9 Jurang. Wilayah Fast Ski, Platform 9 Jurang. Ini adalah batu tunggal yang terletak sendirian di hutan belantara, puluhan kali lebih besar dari gunung. Permukaannya rata dan halus. Bulan menambahkan lapisan perak padanya. Saat melihat ke bawah dari atas, itu menyerupai danau bundar dengan air perak. Suara mendesing. Portal formasi menyala. Fei Yun dan Suan Yuan Yi muncul di batu besar. Angin dingin langsung menyambut mereka. Betapa sunyinya. Fei Yun melihat sekeliling dan berkomentar. Portal ini jarang digunakan. Alasannya adalah kota abadi 9 abis dihancurkan 80.000 tahun yang lalu. Yi tampak semurni dan sedalam bunga teratai. Dia memiliki aura yang melampaui di sekelilingnya. Fei Yun dapat mengatakan bahwa dulu ada kota yang makmur di sini, tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Sayangnya, itu semua hilang sekarang. 80.000 tahun sudah terlalu lama sehingga banyak hal telah menghilang. Kota-kota dengan klasifikasi abadi adalah kekuatan tertinggi.
Penguasa domain di dekatnya hanyalah anak sungai dan pengikut. Sayangnya, kota ini masih jatuh. Itu pasti pertempuran yang mengejutkan. Tampaknya ada sedikit kesedihan dan kesedihan di angin. Rumor mengatakan bahwa hantu dari kematian masih berkeliaran untuk melindungi tempat ini. Peristiwa tak menyenangkan terjadi di sini yang menghalangi orang untuk menggunakan portal. Namun, ini adalah jalur tercepat menuju Aquamun. Ayo pergi. Yi tidak terlihat takut sama sekali. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengintimidasinya. Saat dia akan memulai formasi lagi, seberkas sinar melintasi langit dan menuju ke batu besar. Langit terbakar di sepanjang jalannya. Meteor yang berapi-api ini menyebabkan batu itu berguncang hanya karena tekanan belaka. Betapa tidak sabarnya, Xuanyuan Yi menghadapi meteor tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Pedang di punggungnya terbang keluar dan melesat ke langit. Itu melepaskan tebasan sepanjang 300 meter dan membelah meteor menjadi dua bagian. Mereka membanting ke sisi portal, menciptakan dua kawah besar. Kekuatannya masih tersisa sehingga retakan muncul dari pusat sejauh bermil-mil. Kami pergi, Tuan menyergap kami. Mata Xuanyuan Yi bersinar terang, mencoba menghitung identitas para penyergap. Udara semakin dingin malam ini, salju mulai turun. Kami tidak ingin menyinggung Anda, Saintes. Serahkan saja setengah iblis itu dan kita akan segera pergi. Sebuah suara datang dari jauh. Fei Yun mencibir setelah mendengar ini tetapi tidak repot-repot membalas. Dia menutup matanya dan mengaktifkan Grand Cheng Art-nya, juga ingin mengetahui latar belakang lawan. Feng Fei Yun telah dipanggil oleh dewa. Kalian semua cukup berani menyerangnya. Dia menjawab. Jangan memunculkan dewa untuk mengintimidasi kami. Kami tidak akan berada di sini jika kami takut. Suara itu menjawab. Pembicara tua lainnya menambahkan, dewa mungkin maha kuasa tetapi dia tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Selain itu, dia tidak maha tahu. Kami tidak akan melakukan ini tanpa keyakinan mutlak, Saintes. Jangan sia-siakan perhitungan kekuatanmu, kami telah menyegel mata surga. Anda tidak akan tahu siapa kami. Suara ketiga berbicara. Alis Yi berkerut. Upaya surgawinya gagal sebelumnya karena seseorang memang telah menyegel area tersebut. Mereka memiliki master kebijaksanaan teratas di antara barisan mereka. Fei Yun menatap ke arah tertentu dan tersenyum, saya mendengar Sir Changhai dari kota Cakrawala adalah master kebijaksanaan peringkat 9 di pusat ke-6, sadar akan surga di atas dan pembuluh darah di bawah, seorang peramal hebat yang mampu membaca masa depan. Suasana menjadi tegang setelah wahyu ini. Seseorang kemudian memerintahkan, mulai. Rune muncul di udara dan menyegel area secara fisik. Pagoda 8 tingkat muncul, tampak tua dan tertutup debu. Bintik-bintik hitam di atasnya memuntahkan cahaya terang. Harta karun roh peringkat ke-11. Pintu masuk terbuka, memperlihatkan pusaran hitam yang menarik Fei Yun dan Yi ke dalam. Kami pergi sekarang, saya merasakan beberapa gelombang orang lagi. Mereka tidak tahu bahwa kita ada di sini. Seorang lelaki tua berbaju hitam muncul. Wajahnya disembunyikan oleh topi dengan kerudung di sekelilingnya. Dia tampak kurus dan berjongkok seperti monyet. Ledakan. Tiba-tiba, pagoda mengambang menjadi 10 kali lebih besar. Ekspresinya memburuk saat dia menembakkan 10 sinar dari jarinya yang kering untuk menstabilkan pagoda. Pagoda tidak cukup untuk menekannya. 3 sosok lagi muncul, mengenakan pakaian siluman yang sama. Mereka terbuat dari bahan khusus, memiliki pertahanan yang kuat dan mencegah orang lain merasakan aura dan penampilan mereka. Ledakan. Pagoda secara bertahap menjadi lebih besar dengan retakan di permukaan. Permata kekacauan. Salah satu dari mereka tampak berotot, menjentikkan permata abu-abu. Itu mendarat di atas pagoda dan mulai memicunya. Ini adalah harta karun peringkat ke-11 lainnya. Pagoda mulai tumbuh lebih kecil sebagai hasilnya. Harta karun peringkat ke-11 jauh lebih kuat daripada harta karun peringkat ke-10. Seorang peringkat ke-10 bisa melepaskan serangan 400 kali lipat setelah diaktifkan sepenuhnya, peringkat ke-11 bisa melakukan serangan 800 kali lipat. Mereka juga merupakan tanda status. Hanya orang-orang hebat yang memiliki akses ke harta karun peringkat ke-11. Kekuatan gabungan dari dua harta karun peringkat ke-11 mengintimidasi semua makhluk hidup dalam radius 1000 mil. Kedua pembudidaya dengan sengaja menurunkan radius efek untuk menarik lebih sedikit perhatian. Ledakan. Kekuatan mengerikan meletus di dalam pagoda, menyebabkannya membengkak puluhan kali lebih besar.
Lebih banyak retakan muncul dan puing-puing mulai berjatuhan di tanah, meninggalkan lubang-lubang raksasa. Suara mendesing. Dua sosok terbang keluar dari celah dan melayang ke cakrawala. Mereka benar-benar berhasil keluar, keempat lelaki tua itu menyerang pada saat yang sama setelah melihat ini. Yang pertama melepaskan petir tebal, tampak seperti naga ungu dengan kekuatan ekstrim. Yang kedua melepaskan lautan hitam yang terbuat dari air asam. Itu mencakup 3.000 mil di langit dengan gelombang yang merajalela. Yang ketiga memilih untuk menggunakan segel kosmik, harta roh peringkat ke-11 lainnya. Di permukaan ada karakter yang ditulis oleh orang bijak kuno, tampak seperti kitab suci. Itu mencoba untuk memblokir jalan duo. Yang keempat memanggil jiwa binatang dari naga rakus. Tingginya lebih dari 100 meter dan sepertinya benar-benar memiliki bentuk fisik. Keempatnya adalah Master Top, terbukti dengan serangan mereka yang mengesankan. Kultivasi mereka luar biasa, aku akan mengirimmu pergi dulu. Suanyuan Yi menunjuk ke udara dan menciptakan jalur roh. Ini adalah teknik dari Earth's End Dao, yang mampu mengubah beberapa inci menjadi seluruh dunia. Dia meliriknya dan tersenyum, kalau begitu aku akan pergi dulu, hati-hati sekarang. Dia tidak menolak karena akan baik bagi keempatnya untuk membunuhnya. Dia mendarat di jalur roh dan mulai berjalan pergi, menghilang dari pandangan. Begitu dia pergi, dia menarik jarinya kembali dan terbang di udara, meninggalkan jejak putih. Niatnya adalah untuk menghentikan empat tuan. Dia mengeluarkan pedangnya dan melepaskan dunia pedangnya. Bab 970, Singgasana Cermin Dosa. Platform Nine Abyss pernah menjadi milik kota abadi. Perang menghancurkan segalanya, meninggalkan reruntuhan. Setelah 80.000 tahun, tempat ini masih dipenuhi dengan bahaya yang tak terduga. Fei Yun berjalan di antara reruntuhan dan sesekali melihat ke belakang. Suanyuan Yi dan empat ahli telah mengambil pertempuran mereka ke arah yang berlawanan, beberapa ribu mil jauhnya dari dia. Formasi memblokir mereka sehingga dia hanya melihat kilatan di kejauhan. Tidak menyangka bisa menjauh darinya dengan mudah. Dia dalam suasana hati yang baik dan tidak peduli dengan kesejahteraannya. Karena dia senang memamerkan kekuatannya, terus lakukan itu. Waktu meninggalkan bekas pada batu bata dan dinding yang rusak. Alam telah mengambil alih, tanaman merambat dan gulma tumbuh di sisa-sisa bangunan ini. Pohon-pohon hijau ditumpuk di samping satu sama lain seperti pegunungan dan menyembunyikan dinding. Fei Yun berdiri di bawah satu dinding dan melihat nyala api di atasnya. Mereka tampak seperti lentera dan menekan kekuatannya. Legenda mengatakan bahwa tembok kota-kota teratas tertanam dengan batu roh meteorik. Belum ada yang membawa mereka keluar. Dia bertanya-tanya. Area tersebut telah disegel. Meninggalkan tempat ini diperlukan melintasi tembok ini. Aku tahu ini tidak akan mudah. Mari kita lihat siapa mereka. Fei Yun tersenyum dan melompat ke udara. Semakin dekat ke dinding, semakin tinggi penekanannya. Dia hanya terbang dengan mudah karena peningkatan kultivasinya baru-baru ini. Dia mendarat di atas dinding dan menatap api yang berkedip-kedip. Ternyata candi yang rusak dibangun dari kayu hitam. Itu melayang 3 meter di atas udara dan bergoyang lembut ke angin malam. Aquamun saintes kuat, dia benar-benar menghentikan keempat leluhur junior sendirian. Tapi kamu tidak akan bisa lolos semudah itu. Suara yang relatif muda datang dari kuil, terdengar cukup percaya diri. Fei Yun tampak santai juga dengan kedua tangan di belakang punggungnya, siapa kamu? Saya tidak berpikir Anda berasal dari kota Cakrawala. Petik 2. Cakrawala, haha, mereka tidak layak mengikat sepatu kita. Kami dari dunia Yin. Pemuda itu mendengus dengan jijik. Dunia Yin. Tidak heran mengapa mereka berani menyerang seseorang dari Aquamun. Fei Yun tahu asal-usul dunia Yin sekarang. Baik Raja Yama dan Raja Xuanlun berasal dari sana. Meskipun Raja Xuanlun dan Fei Yun memiliki pertengkaran kecil, itu karena kedelapan dan tidak mengharuskan mereka mengejarnya sekarang. Hanya ada satu penjelasan, Yama ingin menangkapnya untuk separuh mayatnya yang lain. Yama masih hidup. Aku ingin tahu apakah wanita jahat dan Feng Qingqing baik-baik saja. Fei Yun terkejut tetapi tetap menunjukkan ekspresi dingin, sepertinya Lord Yama telah kembali ke dunia Yin, aku senang untuknya. Kamu bisa mengatakan itu begitu kamu bertemu Lord Yama lagi. Tai Cheng, saya mendengar orang ini mengalahkan penerus Raja Xuanlun, dia cukup kuat. Apa kau ingin melawannya? Suara lain merengut, saya hanya perlu 10 detik untuk menjatuhkannya ke tanah.
Aku akan membantumu menghitung kalau begitu. 1. Luo Taicheng terbang keluar dari kuil seperti hantu, berubah menjadi awan hitam dengan 2 tanduk dan 2 cakar. Aku jenius nomor 1 dari singgasana Sin Cermin. Dia meraung, berada di puncak level kelima di atas memiliki teknik top. Tahta itu milik Raja King Wang. Orang ini jelas merupakan penerus di sana. Ledakan. Fei Yun menggunakan domain ulat sutra emasnya. Sebuah pancaran emas dan himne yang nyaring mengambil alih. Kulitnya menjadi emas serta dia melepaskan serangan telapak tangan untuk meledakkan hantu itu. Akui dosamu di depan cermin, menderita di neraka selamanya. Taicheng memanggil platform dengan cermin besar di atasnya dan plakat yang berisi karakter-karakter ini. Platform turun dengan sangat ganas. Genius top di Crimson Territory tidak akan mampu bertahan lebih dari 3 gerakan melawannya. Fei Yun mengubah esensi senjatanya menjadi pedang dan melepaskan gelombang energi vertikal untuk menghentikan platform. Insinerasi Phoenix. Tangannya berubah menjadi cakar. Dia mencakar langit dan meninggalkan bekas luka spasial. Percikan api berceceran dari platform setelah tumbukan. 6. Seorang pemuda masih menghitung mundur di kuil. Taicheng meringis dan mengaktifkan tanda di lengannya, cermin dosa maha kuasa, neraka galaksi gelap. Platform mengirimkan gelombang energi kematian ke arah Fei Yun, yang terdiri dari pasir dan awan hitam. Fei Yun tidak terpengaruh. Dia mengaktifkan domain Beast dan Phoenix-nya, dengan mudah menghancurkan serangan neraka ini. Dia kemudian melompat ke atas dan memotong awan, memotong sepotong lengan Taicheng. Taicheng terkejut. Setengah iblis ini jauh lebih kuat daripada laporan. Gemuruh. Esensi senjata melawan platform, menyebabkan dinding bergetar hebat. Akhirnya, esensi menang dan memotong platform menjadi 2 bagian. Itu kemudian memotong dada Taicheng dan mengirimnya terbang, meninggalkan bekas luka yang dalam dengan darah memancar keluar. Hahaha, luar biasa, 12 detik tapi yang kalah adalah Luo Taicheng, bukan Feng Fei Yun. Bukankah kamu mengatakan setengah iblis tidak berguna? Seseorang terdengar cukup geli di kuil. Fei Yun berdiri dengan bangga dengan pedangnya bertumpu di bahunya. Dia tidak bisa santai karena dia merasakan beberapa aura sekuat Taicheng di dalam. Aku hanya ceroboh dan bahkan tidak menggunakan 50% kekuatanku. Lagi, Taicheng menyentuh dadanya dan luka yang dalam langsung menutup. Semangat bertarungnya tetap tinggi. Tidak, giliranku. Aku paling membenci makhluk tingkat rendah ini. Seorang pemuda pucat dan jahat bersandar di pintu sambil melihat belati hijau di tangannya. Suara yang agak berpengaruh berbicara, mengapa kamu bersaing? Kami di sini bukan untuk bertarung. Kita semua harus menangkapnya. Potong kakinya dulu. Yang lain menjawab, yang lain akan datang, kita harus menangkapnya sekarang. Dunia Yin memiliki 10 jenius teratas dan 6 ada di sini. 5 keluar dari kuil, masing-masing cukup kuat untuk melawan leluhur dari klan kuno. Yang keenam bermeditasi di kuil, mengendalikannya untuk terbang menuju Fei Yun. Yang terakhir menggunakan Swift Samsara untuk menghindari kuil dan melompat dari dinding, ingin bersembunyi di reruntuhan lagi. Gemuruh. Sebagian dari tembok besar itu benar-benar dihancurkan oleh kuil. Pohon dan puing-puing tumbang, langit menjadi tertutup lapisan debu. Ingat, kultivasi ditekan oleh batu meteor di tempat ini namun pemuda ini masih bisa mengerahkan begitu banyak kekuatan. Dia benar-benar master top generasi muda. Seorang pemuda berjubah merah melambaikan tangannya dan melepaskan energi abu-abu. Mereka menarik 12 batu meteor dan mengirimnya ke Fei Yun. Dia membalas dengan serangan telapak tangan yang diberdayakan oleh 5 gambar Phoenix. Ledakan. Batu-batu itu dihancurkan dan dibor ke tanah sementara pemuda berjubah merah itu terhuyung 10 langkah ke belakang. Bab 971, Tamu dari Dunia Yin. Dunia Yin adalah wilayah independen yang diperintah oleh 10 raja. Penerus mereka saat ini sedang melawan Feng Fei Yun. Semua mampu karena mereka diajar oleh raja-raja. Luo Taicheng dari Cermin Dosa. Pengguna belati pucat adalah Nangong Yebai, penerus Southrock. Orang yang bertukar pukulan dengan Fei Yun sebelumnya adalah Chang Jingtian dari Citadel. Yang lainnya adalah Xie Xuan, penerus Raja Chujiang, Mulingin dari Raja Pingdeng, dan keturunan Raja Songdi, Song Chengming. Mereka semua jenius sejarah puncak, terkenal di seluruh dunia Ying. Ini terutama berlaku untuk Song Chengming dan Mulingin. Keduanya sudah berada di level ke-6.
Mereka sudah bisa mencapai kemunculan surga tetapi memilih untuk membangun di atas fondasi mereka dan mengerahkan semua potensi mereka terlebih dahulu. Dengan demikian, lebih banyak upaya kelahiran kembali diperlukan. Fei Yun menggunakan 3 domain, setiap serangan telapak tangannya sangat merusak. Api Phoenix membakar seluruh wilayah. Armor neraka, segel kosmik takdir. Xie Xuan berusia sekitar 20 tahun dengan mata seperti elang. Dia membentuk mudra dan diselimuti lapisan emas. Dia berteleportasi di depan Fei Yun seperti dewa kematian untuk memberikan segel. Insinerasi Phoenix. Cakar Phoenix Fei Yun dengan mudah menghancurkan segelnya. Dia lebih cepat dari Xie Xuan dan mencakar pemuda itu. Serangan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Xie Xuan tidak bisa menghindar tepat waktu dan memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Armor itu menjadi lebih cemerlang. Ledakan. Cakar meninggalkan bekas dan menyebabkan cahaya eksternal berdenyut tidak menentu. Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Namun, baju besi itu bertahan. Haha, hanya permainan anak-anak. Xie Xuan tertawa. Dia mengeluarkan duri kerangka dan menembus domain Fei Yun, benar-benar menembus dagingnya. Ini adalah tulang dari seorang kultivator jahat top yang telah disempurnakan oleh Xie Xuan selama lebih dari 1 abad. Fei Yun mengaktifkan kekuatan domain Phoenix lagi. Seekor burung Phoenix muncul di hadapannya dan memukul mundur Xie Xuan. Sebuah platform Buddhis muncul di bawah kakinya, memungkinkan dia untuk mengumpulkan lebih banyak momentum untuk melompat ke depan menuju Xie Xuan. Dia mengangkat satu jari dan mengumpulkan energi di ujungnya sebelum menembak dada Xie Xuan. Plum, sinar itu menembus armor dan menyebabkan darah menyembur keluar. Fei Yun sangat marah dan memutuskan untuk menjatuhkan musuhnya. 5 gambar Phoenix muncul, menghasilkan neraka yang mengamuk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Luo Taicheng, Chang Jingtian, dan Namong Yebai semuanya bergegas. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk menghentikan 5 gambar. Api yang mengerikan. Tangan Chang Jingtian terbakar sampai garing. Dia terhuyung 7 langkah mundur, terperanjat. Dunia Yin juga memiliki banyak setengah iblis. Sayangnya, mereka lemah dan rendah, tidak seperti setengah iblis yang berdiri di depan mereka. Luar biasa, tidak heran mengapa orang mengatakan dia memiliki garis keturunan Phoenix. Dada Xie Xuan masih berdarah. Sinar Buddha masih tertanam di dadanya, membuat pemulihan menjadi sulit. Fei Yun mendarat di dinding yang rusak dan mencibir, bahkan leluhurmu tidak berani menunjukkan wajah mereka. Tidakkah kamu tahu bahwa ini dapat menandakan bencana ke wilayahmu? Kuil itu terbang, memperlihatkan siluet Song Chengming yang bermeditasi di jendela kertas. Dia tersenyum, jangan khawatir, Saudara Feng, para leluhur hanya mengkhawatirkan orang suci itu. Bagaimanapun, dia adalah monster. Dia mungkin tidak sekuat mereka saat ini tetapi melampaui mereka hanya masalah waktu. Ini tidak berlaku untukmu. Haha. Aku seseorang yang dipanggil oleh dewa. Jika aku pergi, aku akan memberitahunya tentang hari ini, kata Fei Yun. Kakak Feng, aku mudah takut jadi jangan angkat dewa. Ada 2 hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, Anda tidak menjauh dari kami hari ini. Kedua, dewa tertinggi tidak peduli dengan persaingan generasi muda. Saya yakin Anda cukup pintar untuk memahami hal ini, kata Cheng Ming. 6 ahli dari dunia Yin bersekongkol melawan 1. Ini agak langka, bukan? Bayangan Mulingin muncul di tanah. Tubuh fisiknya tidak terlihat. Suaranya datang dari bayangan sebagai gantinya, ada 1 kali sebelumnya, kami bekerja bersama dan mengalahkan kemunculan surga tingkat pertama. Fei Yun menatap bayangan itu dan tahu bahwa itu adalah teknik terbaik. Dia menjawab, tidak buruk, sepertinya tidak mudah bagiku untuk pergi. Aku punya 1 pertanyaan terakhir, apakah Yama kembali ke dunia Ying? 6 jenius tidak menanggapi. Aku khawatir aku tidak bisa menjawab. Cheng Ming berkata dengan serius, menyerahlah, kamu tidak bisa menerima kami semua. Jangan paksa kami untuk memotong anggota tubuhmu dan membawamu ke sana, itu akan sangat memalukan. Saya menghargai saran Anda, tetapi sayangnya, karakteristik terbaik saya adalah seberapa tebal kulit saya. Saya tidak peduli dengan wajah dan reputasi. Fei Yun tersenyum. Memang, orang yang tidak tahu malu adalah yang paling berbahaya. Sayangnya, saya harus tidak tahu malu hari ini juga. Cheng Ming berkata sebelum tiba-tiba menyerang dengan kuil. Itu terbang ke depan dengan kecepatan luar biasa.
Kultivasinya jauh lebih kuat daripada Xie atau Luo Taicheng sejak dia berada di tingkat ke-6. Hukum di sekitar daerah itu tampaknya berada di bawah kendalinya. Ini meningkatkan momentum dan efektivitasnya. Fei Yun merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Dalam sepersekian detik ini, pusaran angin terwujud di bawah kakinya. Sepasang sayap berapi tumbuh dari punggungnya, memungkinkan dia terbang menuju cakrawala. Haha, kamu tidak akan lolos. Bayangan Mulingin berubah menjadi hantu dan memblokir Fei Yun. Itu melepaskan serangan telapak tangan besar-besaran yang melanda Fei Yun. Dia tidak memiliki bentuk fisik tetapi kekuatan ini senyata mungkin. Gemuruh. Fei Yun melakukan serangan jari lain yang mengandung kekuatan tak terlihat dari Grand Cheng Art, menembus serangan telapak tangan. Baik Xie Xuan dan Luo Taicheng bergegas maju, menggunakan serangan cermin dan segel kosmik mereka. Kamu mencari kematian. Fei Yun akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tribulation Break-nya. Kekuatan kesengsaraan berputar secara internal saat tubuhnya berubah menjadi dunia. Dia mengangkat tangannya dan menebas ke depan. Cahaya abu-abu menghantam Luo Taicheng, mengambil 1 abad dari umurnya. Taicheng merasa seperti baru saja dipukul palu. Dia memuntahkan darah dan merasakan sakit sedalam tulang. Dia jatuh dari langit dan tidak bisa berdiri tegak. Jenius lainnya terkejut. Taicheng hanya sedikit lebih lemah dari Fei Yun, dia seharusnya tidak terluka parah setelah 1 pukulan. Apa yang terjadi, Taicheng? Cheng Ming bertanya, terlihat cukup serius. Ini Taicheng ngeri. Dia menunjuk Fei Yun dan tidak bisa berbicara dengan jelas karena dia terus muntah darah. Fei Yun tidak akan pernah membiarkannya berbicara karena Tribulation Break harus dirahasiakan. Jika tidak, monster tua akan keluar dari kuburan mereka dan datang untuknya. Mati. Dia menggenggam esensi senjatanya dengan kedua tangan dan menggunakan semua kekuatannya. Taicheng berhenti berbicara dan memfokuskan segalanya untuk menghentikan pedang yang masuk. Plum. Pedang itu memotong tangannya. Saat hampir mengenai kepalanya, ledakan logam terdengar. Tanda jahat tebal muncul di atas kepalanya dan menghentikan esensi senjata. Namun, gelombang kejut mengguncang otaknya dan semuanya menjadi gelap. Dia merasa tubuhnya menjadi terlalu berat sebelum kehilangan kesadaran dan jatuh. Rune defensif dari ahli top, itu jenius untukmu, selalu terlindungi dengan baik. Tapi dia tidak sadar sekarang, rune itu tidak berguna. Fei Yun tertawa sebelum memenggal kepala pemuda itu. Bab 972, Tulang Naga Sejati. Ledakan. Fei Yun menginjak kepala di tanah dan menghancurkannya seperti semangka. Darah dan potongan daging berceceran di mana-mana. Tidak, 5 jenius yang tersisa berteriak dengan kebencian sebelum melepaskan teknik terkuat mereka. Kekuatan penindas berkumpul di udara. Fei Yun menggabungkan 3 domainnya bersama, dunia dengan binatang Buddhis. Sayangnya, masing-masing dari kelimanya hampir sekuat Fei Yun. Ledakan. 3 domainnya meledak dan dia dikirim terbang dengan selusin luka lagi. Pakaiannya robek dan ada 2 jejak di bawah kakinya ketika dia mencoba untuk menstabilkan. Dia tetap berdiri dan meludahkan seteguk darah, 1 jatuh. Sepertinya para jenius tertinggi dari dunia Yin tidak begitu mengesankan. Aku telah meremehkanmu tetapi kamu terluka sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu bisa lolos dari kami berlima? Suara Song Chengming menjadi dingin. Rasa dingin yang memancar darinya menciptakan lapisan es tebal di tanah. Mengapa aku tidak takut padamu jika aku bahkan tidak takut pada Yama? Karena saya bisa membunuh 1, saya juga bisa membunuh sisanya. Fei Yun menyalurkan energi Buddhisnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Kita lihat saja nanti, kenapa tanahnya bergetar. Ekspresi Cheng Ming memburuk. Fei Yun terkejut dan merasakan kekuatan yang mengerikan menyodorkan dari bawah. Langit mulai berubah dengan awan hitam dan energi jahat berkumpul, tampak seperti jaring laba-laba. Fenomena visual ini, seorang iblis akan datang. Mulingin melihat gambar itu dan tahu bahwa itu adalah iblis. Dia telah membacanya dari gulungan lama sebelumnya. Kenapa ada 1 di bawah tanah? Mungkin kota tua dulu memenjarakan seseorang. Para iblis hidup jauh lebih lama dan mungkin masih hidup. Retakan muncul di tanah dengan racun mengalir keluar. Itu sebabnya tidak ada yang mengambil batu meteor di dinding saat itu. Tempat ini telah disegel oleh orang bijak, melanggar keseimbangan akan membebaskan para iblis. Fei Yun menghitung. Mulingin terkesan karena dia tidak menghitung sejauh dia meskipun menjadi master kebijaksanaan peringkat ke-7.
Setengah iblis ini tidak bisa diremehkan. Gelombang yang datang dari tanah semakin intensif dan menyebar hingga ratusan mil. Hal-hal yang telah terkubur muncul kembali, dinding tua, ukiran rusak, logam berkarat, dan beberapa tulang. 80.000 tahun telah berlalu sehingga hal-hal yang mampu mempertahankan bentuknya sungguh luar biasa. Racun itu menangkapku. Kulit Xiesuan ditutupi oleh lapisan abu. Racun itu menginfeksinya dan kulitnya menjadi pucat pasi. Ledakan. Sebuah pancaran datang dari dalam untuk menekan racun. Sayangnya, itu tidak bisa sepenuhnya memperbaikinya. Feng Feiyun kabur. Setelah dia, kerajaan yang telah terkubur kembali ke permukaan. Feiyun berlari melintasi reruntuhan dan melihat mayat merangkak keluar dari tanah. Mereka menatap bulan dan membuka mulut untuk menyerap energi. Tempat ini menjadi tidak suci. Akhirnya lolos. Ini adalah malam ketiganya bersembunyi di sini. Dia bertemu banyak bahaya di sepanjang jalan, binatang kerangka dan roh kuno. Beberapa orang bijak telah berubah menjadi mayat jahat. Dia menyembunyikan auranya saat melangkah di atas ubin yang pecah. Dia sesekali menemukan harta karun yang tertinggal dari masa lalu. Semua Fastski memperhatikan perubahan ini. Para pembudidaya mulai memasuki area tersebut. Feiyun berdiri di atas platform oniks di sebelah istana yang jatuh. Ada noda darah di batu bata dan dinding. Itu muncul 3 hari yang lalu. Dia melihat lebih dalam keruntuhan dan mendengar raungan besar, terdengar seperti naga. Dia tidak asing dengan suara ini, teriakan naga sejati. 2 hari yang lalu, dia melihat mayat seseorang merangkak keluar dari tanah, tampak sebesar pegunungan yang terbuat dari baja. Ini membuatnya ngeri karena itu adalah naga sejati, bukan spesies yang lebih rendah. Naga sama bangganya dengan peoni. Ketika mereka meninggal, mayat mereka harus dikuburkan di tanah pemakaman yang layak. Mengapa ada satu di Six Central? Mungkin ini ada hubungannya dengan kehancuran kota. Dia tidak bisa menghitung masa lalu karena seseorang telah menyegel informasi ini. Dia ingin meninggalkan tempat ini untuk menghindari Suan Yuan Yi. Sayangnya, melihat mayat itu menyebabkan resonansi aneh dengan darah jahatnya. Gambar-gambar aneh muncul di benaknya. Dia berpikir bahwa mayat itu entah bagaimana berhubungan dengannya. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal dan menyelidiki masalah ini. Seseorang datang ke sini. Buah di dalam sakunya berbisik. Kesadaran spiritualnya cukup kuat untuk diperhatikan. Dia bersembunyi di balik bayangan dinding. Beberapa saat kemudian, sekelompok pembudidaya berjubah biru tiba. 10 masih muda sementara 3 milik generasi sebelumnya. Kelompok terakhir cukup kuat dan bersemangat. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dan memindai area tersebut. Dia buru-buru mengenakan jubah tak kasat mata karena hanya seni sembunyi-sembunyi saja tidak cukup untuk bersembunyi dari niat suci lelaki tua itu. Orang tua itu kemudian berkata, tempat ini aman, tidak ada iblis di sini. Kami akan beristirahat selama 2 jam dan pulih ke kondisi puncak kami sebelum menuju ke pusat. Petik 2. Leluhur Earth Void, bagaimana Nine Abyss jatuh saat itu? Bisakah Anda memberitahu kami? Seorang pemuda tampan bertanya. Dia memiliki kulit yang cerah dan fitur yang halus, pasti mampu memikat saudara perempuan bela dirinya. Feiyun berpikir bahwa pemuda ini cukup akrab. Dia akhirnya ingat bahwa mereka telah bertemu kembali di medan perang. Nama pemuda itu adalah Yu Zilin sedangkan saudara kembarnya adalah Yu Ziling. Mereka adalah anggota istana tak bernyawa. Dia tidak berharap mereka benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Dia melihat kelompok itu dan tentu saja, Yu Ziling juga ada di sana. Dia cantik dan anggun, tampak tidak ternoda oleh ketidaksempurnaan. Dia lemah di masa lalu dan tidak bisa melihat kultivasi mereka. Mereka perkasa saat itu dan melawan iblis menggunakan senjata peringkat ke-10. Sekarang, kultivasinya meningkat secara dramatis dan melihat bahwa gadis itu berada di tingkat ke-6. Bocah itu sedikit lebih lemah, puncak tingkat ke-5. Dia harus sekuat Xiesuan atau Namong Yebai dari dunia Yin. Dia fokus pada yang lain, mayoritas berada di tingkat ke-4, 2 berada di tingkat ke-5. Istana tak bernyawa ini cukup kuat, begitu banyak jenius, layak menjadi cabang dari faksi Taois. Itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan klan medial. Dia berhenti mencari, tidak ingin ditangkap oleh ketiga lelaki tua itu. Mereka mungkin cukup kuat untuk melihatnya melalui jubah tak kasat mata. Earth Void duduk di atas batu dalam pose meditatif dan menjawab, informasi tentang kota ini dianggap tabu. Namun,
Kota terkubur muncul lagi, berita ini akan menyebar ke seluruh dunia. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda sedikit. Petik 2. Para pemuda langsung tertarik. 80.000 tahun yang lalu, tuan-tuanku bahkan belum lahir, jadi aku hanya mendengar cerita dari para senior. Ini mungkin bukan kebenaran jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Dia mengelus janggutnya, siap menceritakan kepada mereka sebuah kisah rahasia yang tidak tertulis dalam catatan. Bab 973, Masa Lalu Tersembunyi. 80.000 tahun yang lalu, seekor naga sejati terluka parah dan berlari keluar dari medan perang yang hebat, ingin pergi melalui alam untuk melarikan diri. Namun, ia bertemu dengan legiun manusia dan dikejar. Pada akhirnya, legiun menjatuhkannya sementara mayatnya jatuh ke dimensi besar. Seorang bijak dari Nine Abyss diam-diam membawanya kembali ke Six Central. Petik 2. Mayat naga sejati, Yuzilin mungkin kuat tetapi masih memiliki rasa ingin tahu seperti anak kecil. Keberadaan macam apa yang berhasil melukai naga sejati? Pemuda lain berkata, berpikir bahwa ini hanyalah legenda yang tidak berdasar. Belum lama ini, berita tentang mayat ini menyebar dan mengejutkan seluruh Six Central. Seorang utusan dari ras naga tiba dan tentu saja, penguasa kota tidak berani menyinggung utusan itu dan segera menyerahkan mayat itu. Namun, utusan itu tidak senang dengan sesuatu dan meminta penguasa kota untuk menyerahkan sebuah barang. Dikatakan bahwa kota itu tidak tahu barang apa ini. Petik 2. Jadi naga sejati itu memiliki sesuatu. Mata Yuzilin melesat ke depan dan ke belakang saat dia berspekulasi. Akhirnya terjadi perkelahian antara keduanya. Utusan itu terbunuh tetapi masih menurunkan kota. Adapun mayat, itu menghilang dari pandangan. 3 domain di dekatnya juga dimusnahkan. Beberapa ratus ribu mil baru saja dipenuhi dengan entitas yang tidak menyenangkan sekarang. Petik 2. Kemudian, ahli drakonik lain datang dan menenggelamkan kota ke tanah. Semua orang mengira dia telah membawa mayat itu kembali, tetapi sekarang, sepertinya tidak demikian karena naga itu kembali ke kota. Taois itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, siapa yang tahu apa yang diramalkan hal-hal ini, kemungkinan besar tidak ada yang baik. Lalu kenapa kita ada di sini? Yu Ziling bertanya sambil bermeditasi di atas awan biru. Jubah Taoisnya bersih, matanya yang jernih seterang bintang-bintang. Dia memiliki poni yang menutupi dahinya yang indah, terlihat agak cantik dan cerdas. Ada 9 jurang dengan urat nadi di sini, itulah nama kotanya. Mereka dapat memurnikan tubuh Anda, itu sebabnya kami di sini. Jika salah satu dari Anda beruntung, Anda mungkin dapat memperbaiki tubuh Anda menjadi satu dan meningkatkan kultivasi dan potensi Anda, menjadi penguasa tak bernyawa di masa depan. Mata para jenius menjadi cerah. Alasan berkultivasi tidak hanya untuk menjadi abadi tetapi juga untuk hidup bebas tanpa batasan. Mereka memenuhi syarat untuk memiliki kesempatan mencapai kemunculan surga. Namun, melakukannya sekarang akan agak tidak ambisius. Mereka ingin mengalami lebih banyak siklus kelahiran kembali, itulah satu-satunya cara untuk membuka fondasi yang lebih kuat untuk alam berikutnya. Apa yang tidak mereka miliki saat ini adalah cara untuk memanfaatkan potensi tersembunyi mereka. Ini diperlukan untuk bertahan lebih banyak siklus. Tiba-tiba, awan gelap yang mengepul merambah area tersebut. 4 pria berjubah hitam melompat turun, memiliki hawa dingin dan energi jahat yang tak tertahankan. Ada 5 pemuda berjubah putih di belakangnya, tampak perkasa dan sombong. Jubah menyembunyikan penampilan dan kultivasi mereka sehingga mereka tampak seperti utusan dari neraka. Namun, Fei Yun secara alami mengenali mereka, para pengejar dari dunia Yin. Berjaga-jaga, para pembudidaya dari Liveles berdiri setelah melihat musuh yang perkasa. Seorang Taois tua berkulit kemerahan mengirimkan jimat ungu. Itu meledak dan menciptakan penghalang di sekitar mereka. Kamu siapa? Taois Earthvoid dengan tenang bertanya, masih duduk di atas batu besar. Musuh terlihat ganas tetapi dia telah mengalami banyak gelombang dan badai di masa lalu dan tidak terintimidasi. Seorang lelaki tua di luar dengan suara serak terkekeh dan memberitahu temannya yang lebih pendek, Daois Bao dari Liveles. Aku menantangmu untuk mengatakan itu lagi, kakek tua. Anda Yilin menggonggong kembali. 3 Taois dari Liveles mengerutkan kening dan membenci aura yang datang dari kelompok ini. Ada bau darah dan energi Yin yang kental. Mereka jelas pembudidaya jahat yang tangannya berlumuran darah. Apalagi ketiganya sudah terbiasa dihormati.
Bahkan leluhur dari klan kuno ingin menyanjung mereka, disebut Daoist Bao, adalah hal baru. Seorang pria berjubah hitam dengan suara tinggi bertanya, apakah Anda melihat setengah iblis? Tidak ada setengah iblis, hanya sekelompok kekejian. Anda Yilin membalas. Jaga mulutmu, Taoist kecil. Suara pria itu menjadi lebih nyaring dan jahat. Apakah aku salah? Kamu pasti sangat jelek untuk menyembunyikan wajahmu. Yilin melanjutkan. Kau mencari kematian, anak kecil. Auranya meletus dan dua sinar gelap menembus penghalang, mengarah ke leher dan pinggang Yilin. Ledakan. Taoist Red Void mengangkat satu jari dan menembakkan banyak cahaya untuk mematahkan dua sinar pedang. Aku adalah Red Void of Liveles. Kami tidak melihat setengah iblis di sepanjang jalan dan tidak ingin bertarung. Tentu saja, jika Anda bersikeras untuk memusuhi kami tidak keberatan bertempur. Suaranya yang kuat menyebabkan puing-puing beterbangan. Para pembudidaya dari dunia Yin juga tidak menginginkan masalah. Pria tua berjubah hitam itu berkata, saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya atau sekte Anda akan membayar harga yang mahal. Ayo pergi. Kelompok itu pergi dan menuju lebih dalam ke reruntuhan. Huff, kemana kamu pergi? Takut pada leluhur juniorku. Anda Yilin berteriak. Mereka memiliki latar belakang yang kuat, yang terbaik adalah tidak memprovokasi mereka. Red Void meringis dan berteriak pada pemuda itu. Yilin tidak setuju karena sekte mereka tidak pernah takut pada siapapun di 12 wilayah barat daya. Bahkan klan medial menghormati mereka dan ingin mengirim para jenius mereka ke sana untuk pelatihan. Buat masalah lagi dan aku akan mengirimmu kembali ke istana. Yilin berbicara. Kak, aku hanya kesal, Yilin menunduk, tidak ingin berdebat dengan adiknya. Kamu juga menggangguku, mungkin aku harus memberimu pelajaran. Dia memiliki suasana yang bermartabat yang membuatnya tunduk. Jangan. Oke, maafkan aku. Kakak, karena kamu sangat pintar, tahukah kamu siapa yang mereka cari? Mengapa tuan seperti mereka peduli dengan setengah iblis? Yilin takut pada saudara perempuannya meskipun dia hanya 3 menit lebih tua darinya. Dia langsung mengganti topik pembicaraan. Ku dengar ada setengah iblis jenius yang muncul di Crimson Territory baru-baru ini. Dia mengalahkan semua jenius lainnya dan dipanggil oleh dewa, ini cukup langka dalam sejarah, kata Red Void. Leluhur junior, Anda sedang berbicara tentang Feng Feiyun. Yilin menjadi bersemangat dan berkata, saya benar-benar bertemu dengannya di medan perang sekali dan tidak terlalu memikirkannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengalahkan ke-8 dan Huang Tian hanya dalam beberapa tahun. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan membiarkan dia merasakan Evil Slayerku. Yiling, di sisi lain, memiliki ekspresi aneh. Dia mengingat apa yang terjadi di perkemahan iblis laba-laba, pipinya menjadi merah sebagai hasilnya. Iblis setengah tak tahu malu itu. Dia mengertakkan gigi dan tidak menyukainya sama sekali meskipun dia menyelamatkan hidupnya. Kak, kenapa kamu menggertakkan gigimu? Yilin memperhatikan. Bukan urusanmu. Dia merengut. Oh, oke, Yilin menundukkan kepalanya lagi. Feiyun telah menonton dalam bayang-bayang dan cukup terhibur oleh si kembar. Dia merasa bisa mengikuti mereka untuk mencapai pusat reruntuhan. Mayat naga dan 9 pembuluh darah, sebuah kota yang telah terkubur selama 80.000 tahun. Rahasia apa yang muncul di sini? Kata, bab 974, Vena Roh Bawah Tanah. Para anggota Liveles menuju pusat reruntuhan untuk menemukan pembuluh darah roh di bawah tanah. Feiyun diam-diam mengikuti mereka sambil menjaga jarak aman. Segala kejahatan yang keluar dari tanah diurus oleh mereka. Dia telah mengirimkan jimat pengiriman pesan 3 hari lalu kepada Sue Suang dan Yao Ji, menyuruh mereka membawa iblis yang kuat ke sini. Hari ini, dia melihat bekas laba-laba tertinggal di pilar patah yang ditinggalkan oleh Sue Suang. Iblis-iblis ini sangat cepat, mereka benar-benar mendahului saya. Aku ingin tahu apakah mereka pernah bertemu Suanyuan Kiki. Pada hari kelima perjalanan, mereka melakukan perjalanan melalui daerah berbahaya tetapi tidak ada yang berhasil sampai ke Feiyun. Dia menghabiskan waktunya untuk memperbaiki dan mengganti jiwa-jiwa binatang. Dia berada di tingkat kelima awal sekarang dan dapat menggunakan esensi Buddhis di kerajaan untuk mencapai puncaknya. Jiwa binatang buasnya juga akan mencapai tingkat kelima. Namun, bahkan menggunakan esensi akan memakan waktu karena kultivasinya yang lebih tinggi.
Itu berbahaya juga karena monster dan orang-orang dari dunia Yin. Dia tidak bisa sepenuhnya fokus pada kultivasi mengingat situasinya. Tentu saja, dia selalu bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Sayangnya, itu berarti kehilangan kesempatan dan pengalaman ini. Pelatihan bisa dilakukan kapan saja tetapi kesempatan ini tidak akan pernah kembali. Hari ini, mereka akhirnya menemukan lokasi pembuluh darah roh, 9 jurang di lokasi yang ditinggalkan. Pembuluh darah mengalir di bawah jurang seperti naga. 5 dari mereka ditempati oleh 5 jenius dari dunia Yin. Mereka mengenakan pakaian serba putih dan tampak seperti mumi. Sebuah aura mengelilingi mereka saat mereka menikmati energi dari pembuluh darah. 4 lainnya diambil oleh pria berjubah hitam untuk meningkatkan kultivasi mereka. Setiap kali mereka bernafas, sejumlah besar energi memasuki mereka dan ada peningkatan yang jelas. Sial, seseorang tiba di sini di depan kita. 9 pembuluh darah adalah sumber daya yang tak ternilai, masing-masing sebanding dengan seluruh tambang. Ketiga Taois itu bermoral, tetapi mereka tahu apa yang harus dilakukan mengingat situasinya. Tidak ada yang namanya tidak membunuh di dunia kultivasi. Pembantaian klan untuk sumber daya adalah hal yang biasa. Sumber daya budidaya milik yang berbudi luhur. Kami berbudi luhur sementara mereka adalah pembudidaya jahat. Kami akan membunuh mereka dan mengambil kembali pembuluh darah roh. Yu Yilin sudah membenci grup ini, jadi dia adalah orang pertama yang memasuki jurang untuk melawan keajaiban. Sekutunya juga melakukan hal yang sama dan memulai pertempuran habis-habisan. Mereka sama kejamnya dengan para pembudidaya jahat. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Anggota dunia Yin tertangkap basah oleh para pembudidaya moralistik ini. Brengsek, kamu lebih celaka daripada bandit. Salah satu dari mereka berteriak. Fei Yun terkesan oleh para Taois ini. Mereka tidak keras kepala sama sekali. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan situasi. Dia duduk di tanah dan menggunakan Great Cheng Art miliknya. Itu meresap ke dalam tanah dan mencapai salah satu pembuluh darah roh. Brengsek. Vena api Trinitas yang membentang lebih dari 8.000 mil. Menyempurnakannya mungkin membuatku menjadi seorang jenius yang mistis. Dia tergerak karena ini telah menjadi tujuannya untuk sementara waktu untuk mengalahkan Suan Yuan Yi dan akhirnya, Sui Yueting. Plus, ini adalah Vena api Trinitas. Tidak heran mengapa para Taois menjadi serakah. Vena ini sangat cocok untuk pembudidaya afinitas api. Misalnya, Feng Feiyun dengan Immortal Phoenix fisik miliknya. Ada 3 pembudidaya yang bertarung di sana sekarang. Salah satunya adalah Namong Yebai mengayunkan pedang hijaunya dengan kecepatan kilat. Meskipun jubah besar harus membatasi gerakannya, dia masih cukup cepat dan berhasil memotong tenggorokan lawannya. Saudara muda Ling Feng, mata kombatan ketiga menjadi penuh amarah, beraninya kamu. Idiot, apakah aku harus menunggu kematian? Namong Yebai menjilat darah di pedangnya. Dia berubah menjadi hantu dan membelah kepala lawannya menjadi 2 bagian sebelum mendorong mayat itu ke dalam pembuluh darah. Tak bernyawa, lelucon apa? Ini yang kamu dapatkan karena menentang kami. Haha, tawanya tiba-tiba berhenti. Sesuatu mencengkram tenggorokannya dan mengangkatnya ke udara. Dia mengayunkan tangan dan kakinya ke depan dan ke belakang seperti orang yang tenggelam. Siapa? Siapa? Rune muncul di sekitarnya tetapi itu tidak cukup. Fei Yun adalah penyerangnya. Dia menggunakan jubahnya yang tak terlihat dan dengan mudah menaklukkan pria itu. Dia kemudian memotong tenggorokan orang itu dengan esensi senjata, menggunakannya seperti gergaji. Haha, ini aku. Mata Namong Yebai menjadi putih. Plum. Akhirnya, pemenggalan kepala selesai. Fei Yun menembakkan api dan membakar semuanya menjadi abu. Dia membuka jalan menuju kerajaan dan mengambil seluruh nadi. Dia menstabilkannya di laut sebelum segera pergi. Yang lain tidak memperhatikan karena mereka juga sibuk berkelahi. Dia mengalihkan pandangannya pada urat kedua yang membentang sejauh 7.000 mil. Yang ini tampak seperti darah tapi itu hanya energi roh dengan warna merah. Ini berfungsi untuk meningkatkan vitalitas dan konstitusi, meningkatkan kemungkinan kelahiran kembali yang sukses. 2 pembudidaya perkasa sedang bertarung sekarang, melepaskan kehancuran ke daerah itu. Song Chengming sekuat pohon pinus abadi sambil berdiri di atas kuil Tao. Dia menemukan artefak ini dari perbendaharaan kuno dan memperoleh warisan seorang Taois di sana. Tubuhnya menjadi satu dengan kuil sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya.
Taois yang mati juga telah memasukkan energinya ke dalam kuil sehingga cukup merusak. Senjata pilihannya adalah bola aneh. Saat dia menuangkan energi roh ke dalam bola, itu akan melepaskan 10 bilah fleksibel yang mampu meregang hingga ratusan meter. Ini adalah harta roh peringkat ke-10, The Chagon Blade. Itu telah membunuh seorang pembudidaya kemunculan surga sebelumnya. Anda Ziling adalah lawannya. Dia bergerak seperti ular roh melalui celah bilah dengan kecepatan yang memusingkan, tampak semurni dan secantik biasanya. Bab 975, menyelinap ke sekitar. Aku tidak menyangka Liveles memiliki seseorang dengan levelmu. Anda harus menjadi gadis surgawi saat ini. Jubah Taois Song Chengming rapi dan dibuat dengan cermat hingga ke kancingnya. Pakaian silumannya telah dihancurkan oleh Yu Ziling sehingga penampilan aslinya terungkap. Pria itu ternyata sangat tampan dengan kulit porselen. Dia berdiri di sana dengan pedang penakluk kejahatannya. Energi Taois murni berkumpul di atas sosok halusnya yang terdiri dari gagah dan pinggang tipis. Saat dia menggunakan teknik pedangnya, jubah Taoisnya berkibar tertiup angin dan memamerkan sosoknya yang menakjubkan. Celananya berwarna biru pucat dan pas dengan kakinya yang panjang. Namun, aura murninya membuat orang sulit memiliki pikiran kotor. Sektemu pasti cukup mampu menghasilkan murid sepertimu. Reputasiku akan melambung jika aku menaklukkanmu. Dia tersenyum. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Dia berkata saat dahinya bersinar seperti portal. Sebuah lampu hijau terbang keluar, harta roh peringkat 10 pribadinya. Itu menghentikan pedang yang masuk dan memaksa mereka kembali ke dalam bola. Cantik dan bermartabat, kamu benar-benar tipeku. Sayangnya untuk Anda, saya hanya menggunakan 30% dari kekuatan saya sebelumnya. Sekarang, saya akan keluar semua, hati-hati. Petik 2. Ledakan. Dia menyeringai dan mengirimkan 10 pedang lagi dengan intensitas lebih, menjatuhkan lampu itu. Mereka mengelilinginya seperti ular. Dia cepat tapi pedangnya lebih cepat. Mereka melingkari pinggang, pergelangan tangan, kaki, dan satu menunjuk lurus ke dahinya. Jimat kebajikan. Meskipun dia di penjara, dia tetap tenang dan meniup jimat. Itu meledak dan menciptakan serangan telapak tangan yang mengarah ke lawannya. Itu berisi kekuatan yang sangat besar karena disempurnakan oleh sebuah teladan, cukup untuk melukai seorang pembudidaya kemunculan surga biasa. Genius Top selalu memiliki 1 atau 2 kartu as untuk membantu mereka tetap hidup. Yang lain akan takut dan lari dari serangan telapak tangan. Namun, Chengming menjadi serius dan terus maju dengan serangan telapak tangan mengikutinya. Ekspresinya berubah, tidak menyangka dia begitu berani dan cerdas. Dia dengan enggan menghilangkan kekuatan telapak tangan atau keduanya akan mati. Ledakan. Itu meledak dan gelombang kejut mengirim keduanya terbang. Meskipun demikian, mereka cukup kuat untuk tidak menderita luka parah. Chengming menggunakan 10 pedangnya seperti rantai dan menangkapnya lagi, mengangkatnya dari kakinya. Dia menatapnya dengan intens dan berkata, penampilanmu rapi, Maiden. Mulai hari ini, kamu milikku. Pedang melingkar di sekelilingnya tetapi tidak melukai kulit putihnya. Karena jubahnya terbungkus erat oleh pedang, bentuknya yang indah tergambar dengan jelas. Chengming tidak tega membunuh seseorang yang begitu cantik. Dia ingin menaklukkannya di tempat tidur, bukan di medan perang. Aku tahu siapa kamu sekarang, kamu dari dunia Yin. Matanya tetap tenang. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Anda telah kehilangan kebebasan Anda dan akan menjadi selir di istana saya. Hal pertama yang akan aku lakukan setelah kita kembali adalah membawamu. Dia berkata. Suara mendesing. Tiba-tiba, area di sebelah kirinya memiliki riak spasial. Sebuah garis miring putih datang untuk tenggorokannya. Siapa ini? Namun, kesadaran spiritualnya cukup tajam. Dia melepaskan bolanya dan mundur ke belakang. Bilahnya hanya meninggalkan luka dangkal di lehernya. Fei Yun menghela nafas setelah gagal memenggal pria itu. Akan jauh lebih sulit sekarang. Kamu siapa? Chengming berteriak sambil basah oleh keringat dingin. Pedang itu sebelumnya hampir menuai nyawanya. Dia mengaktifkan niat sucinya tetapi tidak dapat menemukan lokasi lawan. Intuisi memberitahunya bahwa ada ahli lain yang bersembunyi di pembuluh darah ini. Yu Ziling keluar dari belenggunya dan mengambil lampunya untuk serangan lain. Ledakan. Chengming tidak bisa fokus pada pertarungan karena penyergap tersembunyi. Dia menahan kekuatannya untuk menghadapi potensi tusukan dari belakang.
Gangguan itu membuatnya terbuka. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat ini dengan terbang ke atas di udara. Begitu dia pergi, Fei Yun akhirnya muncul dan membuka jalan menuju kerajaan, mengambil nadi roh merah ini. Kamu lagi, setengah iblis. Selalu menyelinap. Yu Ziling menatap Buddha besar dan Fei Yun, tampak sedikit terkejut. Ya, setengah iblis licik ini menyelamatkan hidupmu 2 kali, Maiden. Fei Yun tidak takut dia menyerangnya. Dia berpikir bahwa setengah iblis ini sangat tidak beruntung. Hal-hal buruk selalu terjadi dengannya. Para pembudidaya yin ini brutal, tidak ada hal baik yang akan datang jika Anda mencoba mengambil target mereka. Dia memperingatkan, sadar bahwa Fei Yun akan terus mencari pembuluh darah roh lainnya. Yah, harta dunia milik orang yang berbudi luhur, bukan? Dia menggodanya dengan melakukan tindakan yang benar. Dia memutar matanya, berpikir bahwa setengah iblis yang tak tahu malu ini tidak takut. Jika kamu tahu mereka dari dunia yin, bukankah seharusnya kamu pergi untuk memperingatkan sekutumu? Atau apakah Anda ingin mereka semua mati? Dia menambahkan. Ekspresinya memburuk setelah diingatkan olehnya. Dia memelototinya sekali sebelum terbang keluar dari nadi roh. Mereka dari dunia yin, mundur. Dia berteriak sambil melayang di udara. Sekutunya segera melarikan diri di bawah perlindungan 3 Taois tua. Orang-orang dari dunia yin sangat marah dengan penyergapan dan ingin mengejar. Namun, mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangan pembuluh darah. Nangong Yebai dibunuh. Xie Xuan berkata, 5 pembuluh darah diambil oleh para Taois itu, sialan. Bayangan Muling Yin berbicara. Seorang lelaki tua dalam kelompok itu menggelengkan kepalanya, tidak, ketiga Taois itu mengambil 3. Siapa yang mengambil 2 lainnya? Itu pasti orang lain. Seorang lelaki tua dengan tanduk perak menyipitkan matanya dan melepaskan 5 serangan telapak tangan ke arah jurang yang kosong, benar-benar meratakannya. Di sana dengan pakaian siluman, menuju ke selatan. Seorang master kebijaksanaan agung dapat melihat sosok Fei Yun melesat ke arah barat. Dia adalah tokoh berpengaruh di dunia yin karena kemampuan meramalnya. Kecerdasannya sebanding dengan Lord Changhai of Firmaments. Tatapan surgawinya hampir tidak bisa melihat posisi Fei Yun. Ini karena dia waspada. Biasanya, dia tidak akan memperhatikan Fei Yun yang bersembunyi sama sekali. Suara mendesing. Dia menembakkan 2 sinar dari matanya. Mereka berubah menjadi pedang dan terbang langsung ke Fei Yun. Bab 976, Puncak Nirvana tingkat kelima. Bahaya datang, serangan sejati di tingkat kemunculan surga jauh melampaui jimat. Fei Yun mengaktifkan abu di tubuhnya. Mereka menjadi sangat terang dan memancarkan niat untuk membentuk satu untai aura suci. Ledakan. Aura berhasil memutuskan 2 sinar. Ah! Mata guru kebijaksanaan mulai berdarah. Murid-muridnya hampir terbelah 2, pandangan surgawinya telah lumpuh. Xie Xuan dan Chang Jingtian buru-buru membantunya berdiri. Ketakutan memenuhi wajah keriput guru kebijaksanaan ini, kekuatan orang suci. Apa? Orang tua lainnya dari dunia yin menjadi waspada. Hanya seutas benang tapi itu memang dari orang suci. Mata tingkat Mahatau Master Kebijaksanaan telah hancur tanpa ada kesempatan untuk pulih. Proses pembusukan terus berlanjut. Hanya senjata suci yang memiliki kekuatan sebesar ini. Siapa dia? Penerus orang suci yang tertutup? Atau apakah itu Aquamun Saintes? Seorang pria tua berambut abu-abu menambahkan. Darah menggumpal di mata guru kebijaksanaan. Dia terdengar sangat sedih sambil menggelengkan kepalanya, orang suci itu selalu melakukan hal-hal secara terbuka selain memiliki hati yang murni, itu harus orang lain. Dia memiliki orang suci sebagai pendukung, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia agar tidak mengambil risiko kematian. Ya, kita harus menghindarinya mulai sekarang. Hati-hati. Semua orang menjadi serius. Meskipun mereka telah menderita kerugian, mereka tidak berani memikirkan balas dendam. Fei Yun secara alami tidak tahu bahwa hanya seutas niat saja membuat lawannya ketakutan. Dia terus terbang tanpa henti karena dalam pertarungan yang sebenarnya, mereka mungkin masih bisa membunuhnya. Alasan guru kebijaksanaan terluka parah adalah karena dia meremehkan lawan. Dia akhirnya menemukan tempat yang aman setelah memastikan kurangnya pengejar. Dia mendarat dan melepas jubahnya yang tak terlihat. Panen yang luar biasa kali ini, 2 nadi roh. Saya harus mencoba mencapai tingkat mitos sekarang. Dia ingin meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu sebelum menggali lebih dalam keruntuhan.
Dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya sekarang. Dia mengeluarkan Buddha di dalam istana yang rusak yang terbuat dari batu dan membuka jalan, ingin menggunakan esensi Buddhis untuk mencapai tingkat puncak. Dia melakukan banyak formasi dalam radius 100 mil. Ini akan memungkinkan dia untuk mengetahui keberadaan penyusup. Setelah itu selesai, dia menyalurkan energi dari kerajaan ke dunia luar. Itu melayang di sekelilingnya seperti sungai emas. Energi mengalir ke tubuhnya, mirip dengan air yang menyuburkan pertanian. Mengingat kultivasinya saat ini, dia tidak hanya menyerap satu tetes pada satu waktu, malah melahap ribuan. 10.000 jiwa binatang juga bergegas keluar, tampak garang dan mulai menyerap esensi juga. Tingkat penipisan lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun demikian, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat secara drastis. Ledakan. Tulang Phoenix ke-23 muncul dan menjadi satu dengan yang lain untuk membentuk sirkuit yang sempurna. Ledakan. 24. Ledakan. 25. Fei Yun menjadi dilalap api setelah munculnya tulang ke-27. Mereka tampak seperti bintang yang bersemayam di tubuhnya. Pada tahap puncak tingkat kelima, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Untungnya, kondisi mentalnya sudah cukup kuat. Tidak ada rasa takut penyimpangan ki dari kultivasinya meningkat terlalu cepat. Dia percaya bahwa ada cukup esensi Buddhis baginya untuk mencapai kelahiran kembali ke-9. Tentu saja, ini mengharuskan dia untuk dapat melakukannya tanpa mati. Kelahiran kembali ke-9 adalah sebuah legenda. Hanya karakter mitos di zaman dahulu yang bisa mencapai ini. Kebanyakan orang suci tidak bisa melakukannya. Mayoritas hanya memiliki 7 atau 9. Memiliki 9 kelahiran kembali sama langkanya dengan daun di musim gugur. Kebanyakan jenius sejarah hanya bisa menyelesaikan 6 kelahiran kembali yang terbaik. Hanya 1 dari 10.000 yang memiliki 7. Meskipun demikian, melakukan 6 sudah cukup baik. Misalnya, Song Chengming dan Yu Ziling telah melakukan 6 pada tahap puncak tingkat kelima. Tentu saja, mereka bangga dan tidak bisa dipuaskan dengan mudah. Mereka ingin melakukan kelahiran kembali ke-7 juga. Jika berhasil, mereka akan menjadi jenius tak tertandingi yang mampu melawan paragon dari alam berikutnya. Tidak ada yang ingin menyinggung mereka karena potensi mereka yang tak terbatas. Inilah alasan mengapa Song Chengming dan Yu Ziling mengambil waktu mereka alih-alih mencapai kemunculan surga. Nirvana adalah alam yang aneh, penuh dengan bahaya dan sangat dekat dengan kematian. Itu menantang namun bermanfaat. Pada tingkat keempat, pembudidaya akan memiliki umur 8.000 hingga 9.000 tahun. Pada tahun kelima, 12.000 hingga 13.000 tahun. Pada tahun ke-6, 15.000 hingga 20.000 tahun. Pada ke-7, 30.000 hingga 35.000 tahun. Pada ke-8, 40.000 hingga 50.000 tahun. Pada ke-9, tidak ada catatan tentang ini. Secara keseluruhan, setiap kelahiran kembali memperpanjang umur seseorang dengan selisih yang cukup besar. Ini hanya terjadi untuk nirvana dan bukan kemunculan surga. Peningkatan umur akan muncul lagi di alam suci. Namun, peningkatannya tidak begitu drastis karena para Saint memiliki yayasan bernama SOS yang tidak mengikuti aturan yang sama. Jadi, tidak jarang mereka mati karena usia tua. Oleh karena itu, nirvana adalah alam bagi para pemberani. Mereka yang berani menguji batas mereka dan menghadapi kematian akan dihargai dengan umur yang lebih tinggi. Menerobos hanya pada tingkat keempat nirvana akan membatasi potensi seseorang. Sementara itu, jiwa binatang juga menjadi lebih kuat dan memasuki tingkat kelima. Mereka meraung dan melepaskan aura mengerikan mereka. Untungnya, formasi yang dibuat sebelumnya menghentikan mereka agar tidak terdengar di seluruh reruntuhan. Fei Yun tumbuh semakin kuat. Setiap inci daging dan tulang sedang disempurnakan. Bahkan sehelai rambut pun bisa membunuh seorang kultivator nirvana tingkat pertama. Setetes darah bisa mengubah danau menjadi jahat dan tidak bisa dihuni. Ledakan. Semua 10.000 jiwa binatang mencapai tingkat kelima dan menciptakan domain primal. Mereka berdenyut dengan cahaya Buddha dan hampir mendapatkan bentuk fisik. Dia menjadi penguasa binatang buas. Semua harus mengindahkan perintahnya. Dia merasa bahwa dia bisa bertarung melawan pembudidaya kemunculan surga tingkat rendah sekarang. Jika aku bisa mencapai level mitos, aku juga akan bisa mengalahkan mereka. Bab 977, Liu Sulu. Fei Yun awalnya ingin mencapai tingkat mitos setelah menyempurnakan 2 pembuluh darah roh. Namun,
dia merasakan bahwa ada kelompok yang mendekat ke arah formasinya. Dia buru-buru mengingat domain binatangnya dan sang Buddha kemudian melenyapkan formasi. Suara mendesing. Mereka sangat cepat dan menempuh jarak 100 mil dalam sekejap mata. Feng Feiyun, kenapa kamu di sini? Jubah ungunya compang camping, bahkan pita yang mengikat rambutnya menjadi sanggul laki-laki telah dipotong. Dengan demikian, rambutnya yang panjang tergerai ke bawah, membuatnya terlihat lebih maskulin dari sebelumnya. Dia memiliki aura bangsawan bawaan, tampaknya tak tersentuh. Tipe wanita seperti ini yang paling banyak menarik hasrat pria, ingin menaklukkan mereka. Ada lebih dari 10 pria tua dari Crimson Territory bersamanya. Beberapa terluka, mereka jelas dalam pertempuran sebelumnya. Feiyun terkejut melihatnya dalam keadaan ini dan tersenyum, aku seharusnya menanyakan ini padamu. Banyak di sini untuk mencari keberuntungan setelah berita tentang kerangka naga yang sebenarnya. Saya mendengar bahkan setan datang menggunakan lubang cacing, saya di sini untuk keberuntungan. Dia menjambak rambutnya dan mengikatnya lagi. Jari-jarinya yang halus menjambak rambutnya yang lembut dengan cara yang elegan, cukup untuk memikat setiap penonton. Ini berlaku untuk Feiyun sama sekali. Tindakan sederhana seperti itu sangat mempesona. Dia berseru, saya ingin tahu seperti apa penampilan Anda dalam pakaian wanita. Apa katamu? Matanya terdefinisi dengan jelas. Yang putih itu benar-benar putih sedangkan yang hitam itu gelap. Mereka yang memiliki pikiran yang lebih lemah akan menundukkan kepala mereka setelah melihat tatapannya yang cerah. Dia hanya memiliki aura seorang atasan. Aku bilang, kamu selalu cross-dressing. Jangan bilang kamu suka wanita. Dia menggoda. Dia menyipitkan matanya dan mereka menjadi lebih dingin. Ah, kamu pasti menyukai Xuan Yuan Yi. Tidak heran mengapa, saya perhatikan bahwa mata Anda berbeda ketika Anda menatapnya. Dia melanjutkan. Kamu mencari kematian. Dia mengeluarkan pedang kuno dan mengirimkannya terbang ke arahnya. Itu memancarkan sinar dingin. Dia menggunakan Swift Samsara untuk melesat ke samping dan mendarat di sebelah Liu Suzi dengan senyum di wajahnya, Xuan Yuan Yi dan kamu berdua cantik. Sayangnya, juga tidak normal. Yang satu suka bertindak murni sementara yang lain berpakaian seperti laki-laki. Kalian cocok satu sama lain. Sialan setengah iblis. Jangan berani menghina Yi atau nasibmu akan sangat menyedihkan, aku berjanji itu. Suzy tahu bahwa Feiyun telah meningkat pesat sehingga dia berhenti menyerang. Feiyun benar-benar mulai percaya bahwa keduanya mungkin terlibat asmara. Dia ingin lebih menggodanya tetapi kemudian mengingat bagaimana dia berurusan dengan Xiao Tianyu dan memutuskan untuk menjatuhkannya. Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Dia menyerah. Hari ini, Suzy tidak memiliki kain yang membungkusnya sehingga dia terlihat lebih feminin dari biasanya. Memikirkan hal ini membuat Feiyun berfantasi. Lagi pula, dia berhubungan dengan Liu Suhong yang berpura-pura menjadi Liu Suzi. Bagaimana jika saya tidak bisa mengendalikan diri lagi? Dia merasa berterhadap Suzy saat ini. Sensasi ini agak aneh dan mulai terjadi setelah datang ke tempat ini. Dia berpikir bahwa mungkin ada sesuatu di sini yang mempengaruhi darah iblisnya. Suzy memperhatikan ini dan menjadi takut, mengambil beberapa langkah menjauh darinya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Dan bukankah Anda akan pergi ke Aquamoon Paradise? Di mana Yi? Dia berhenti melihat begitu intens dan menyalurkan energi Buddhis untuk menaklukkannya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, kami disergap oleh orang-orang dari dunia Yin dan terpisah. Bagaimana denganmu? Apakah kamu disergap juga? Petik 2. Dia mengerutkan kening, tidak ingin terlalu dekat dengannya. Jadi, dia mengambil 2 langkah lagi dan dengan dingin berkata, tidak, itu bukan urusanmu, setengah iblis kecil. Seolah-olah aku peduli. Dia mendengus dan pindah ke samping. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua muncul di hadapan Liu Suzi seperti hantu dan membungkuk, faksi putri keempat telah menyusul. Di sisi lain, lelaki tua lain mendarat seperti elang. Dia juga membungkuk dan berkata, putri keenam ada di depan, menghalangi jalan menuju pusat reruntuhan. Mata Liu Suzi bergerak maju mundur saat dia berpikir dengan hati-hati. Dia kemudian tersenyum dan berkata, mereka cukup licik, ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkanku. Tapi, aku penasaran kenapa kakak pertama tidak terlibat dalam skema ini. Sangat aneh memang, ini bukan gaya putri pertama. Seorang ahli strategi melambaikan kipasnya berkata.
Yang berbeda menambahkan, Putri ke-6 dapat bergabung dengan faksi Taois Xuanpu di Istana Tak Bernyawa dan telah berteman dengan banyak pembudidaya. Saya yakin mereka akan segera datang, kami tidak bisa meremehkan mereka. Putri ke-4 dekat dengan Firmament City, kelompok mereka akan datang dan ini juga merupakan home court mereka. Fei Yun mendengarkan dan mengerti bahwa ini adalah kompetisi untuk menjadi penerus berikutnya. Munculnya reruntuhan mengaburkan mata surga. Itu juga tidak normal bagi para jenius untuk jatuh di sini. Itu adalah saat yang tepat untuk menghilangkan saingan mereka. Kandidat ini tidak sampai sejauh ini dengan bermain bagus. Ada 4 kandidat sekarang untuk posisi penguasa wilayah di Crimson, Putri pertama Liu Suhong, Putri keempat Liu Sulu, Putri keenam Liu Sulan, dan Putri ketujuh Liu Suzi. Awalnya ada 7 tetapi 2 pangeran dan 1 putri jatuh ke lawan mereka. Nama mereka dianugerahkan setelah menjadi putri resmi menggunakan warna pelangi. 1. Dilihat dari Liu Suhong dan Liu Suzi, 2 lainnya tidak membungkuk. Fei Yun tidak punya waktu untuk disia-siakan dan hanya ingin melihat rahasia naga. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi ke depan daripada mengganggumu, putri ketujuh. Dia berkata. Liu Suzi juga tidak menahannya. Dia hanya berlari sebentar sebelum kembali ke belakang Liu Suzi. Dia memelototinya dan berkata, apakah kamu tidak pergi? Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke udara. Mereka melihat tanah terangkat dan berubah menjadi 3 gunung. Batu-batu sisa berguling ke bawah. Mereka menjulang setinggi beberapa ribu meter dan menutupi langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama sebelum ratusan pembudidaya muncul di puncak. Mereka memiliki aura yang kuat dan 4 dari mereka menggunakan harta roh peringkat 10 untuk menyegel area ini. Yang berdiri di tengah puncak adalah seorang wanita berpakaian biru. Dia juga memiliki burung biru bertengger di bahunya. Dia mengenakan 6 pita biru panjang yang berkibar tertiup angin. Liu Sulu tampak agak halus dan rapuh, angin sepoi-sepoi bisa menyapu kakinya. Matanya lembut dan dia secantik saudara perempuannya. Jarang sekali kita punya waktu untuk berbicara. Mengapa kamu pergi begitu cepat, suster? Dia tersenyum. Aku takut kamu akan membunuhku, kakak keempat. Liu Suzi tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Kami bersaudara, yang paling akan saya lakukan adalah melumpuhkan kultivasi Anda. Suara Liu Sulu selembut tubuhnya yang halus. Meskipun demikian, isinya masih membuat orang lain bergidik. 1.